13 kita lanjutkan materi kuliah probabilitas dan statistik. Kali ini masih di topik ukuran pemusatan untuk subbab 4.5, yaitu persentil. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai kuartil, desil, kuartil dan desil ya untuk data tunggal. Kali ini kita masuk ke pembahasan persentil data tunggal. Nah, jika rekan-rekan punya sekumpulan data atau gugus data, rekan-rekan dapat menentukan persentil dari datanya dengan cara membaginya menjadi 100 bagian yang sama besar. Sehingga kalau ada suatu kumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar, dia akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang kemudian dapat dinamai sebagai persentil pertama, persentil kedua, sampai dengan persentil ke-99. Nah, cara mencarinya adalah rekan-rekan urutkan datanya terlebih dahulu dari yang kecil ke yang besar. Kemudian ada satu di sini kata kuncinya. Ketika rekan-rekan sudah menentukan nilai persentilnya dan diketahui persentil ke-50 gitu ya, P50 itu nilainya sekian misalnya ya. Nah, maka nilai persentil P50 ini merupakan juga nilai mediannya dari kumpulan data yang rekan-rekan miliki. Jadi persentil ini kita lambangi dengan P gitu ya. Kalau desil itu D, kalau kuartil itu dengan K, Q gitu ya. Nah, adapun rumus untuk mencari di mana posisi nilai P atau persentil dari suatu data, rekan-rekan dapat gunakan rumus ini. Mirip seperti rumus kuartil dan desil ya, hanya nanti yang membedakan di sini pertama dari simbolnya yaitu P, dan yang kedua dari pembaginya. Karena persentil membagi 100 data, maka nanti pembagiannya di sini adalah 100 data. Pembagian di sini adalah 100 seperti itu. Untuk I, nah I-nya di sini juga berbeda. I-nya nanti menyesuaikan dengan jumlah pembagi dari persentil. Kalau persentil kita, kalau data ingin kita cari persentilnya, maka kita bagi 100, maka ada 99 pembagi. That's why di sini terlihat I dari 1 sampai dengan 99. Kalau desil gimana rekan-rekan, masih ingat? Desil kita bagi data menjadi 10 bagian ya, maka I-nya itu dari 1 sampai dengan 9. Kalau kuartil kita bagi data menjadi 4 bagian sama besar, maka I-nya itu dari 1 sampai dengan 3, karena dia hanya punya 3 pembagi. Nah, kurang lebih seperti itu. N ini sama, masih menunjukkan jumlah data. Nilai yang ini yang berkaitan dengan menunjukkan posisi dari persentilnya itu berada di nilai yang keberapa, nilai data yang keberapa. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat contoh soal berikut. Soalnya masih sama seperti video yang saya tampilkan di tentang topik kuartil ya, itu masih sama saya gunakan. Kalau lupa silakan rekan-rekan cek kembali video kuartil tersebut. Yang ditanyakan di sini adalah hitunglah P25, P50 dan P99. Ini yang perlu dicari. Caranya pertama, rekan-rekan urutkan data, kumpulan data yang ada pada contoh soal pada video kuartil. Silakan diurutkan, nanti hasilnya sebagai berikut. Jangan lupa ketika mengurutkan data dari kecil ke besar, berikan data tersebut labelnya, label X1, X2, X3, X4, tujuan dan sampai dengan X13. Tujuannya adalah untuk nanti membantu rekan-rekan menentukan persentilnya ini berada di nilai yang keberapa atau di X yang keberapa, seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan dia ke dalam rumus. Yang ditanya adalah P25, maka kita masukkan di sini. Tadi rumusnya itu PI ya.
yang ditanya P25, maka I-nya itu adalah 25, P25. Nilai yang ke I-nya yang ditanya 25, maka kita isikan di sini 25. N 13 ditambah 1. Jadi 14 dikali 25. Dapatnya 3,5 dibagi 100. Dapatnya 350 ya, dibagi 100. Nah, dia. Nah, sama seperti desil, rekan-rekan bisa menjadikan pecahan ini menjadi bilangan desimal berkoma gitu. Jadi bisa gunakan kalkulator untuk menghitung 350 dibagi 100. Itu kan dapatnya 3,5 ya. Kalau di sini contoh soal saya turunkan pecahannya menjadi berikut. Jadi 350 per 100 sama dengan 350 per 100. 3 dikali 50 per 100 sama seperti itu. Nah, di sini saya coba pakai yang begini dulu saja. 3,5 ini berarti 3 ditambah 0,5. Artinya 3 di sini ini adalah X3. Nah, secara logiknya 3,5 berada di antara angka 3 dan angka 4. Di sini 3,5. Maka di sini X3, di sini X4. Kita masukkan dia ke rumus ini. Rumusnya masih sama. Rumus untuk mencari nilai persentil mirip dengan desil ya. Nah, X3 ditambah 50 per 100. Kalau 50 per 100 ini sama dengan 0,5 gitu ya. X3 ditambah 0,5 dikali X4 dikurang X3. Hasilnya sebagai berikut. P25 X3-nya itu kalau dari urutan data yang sudah rekan-rekan susun dari kecil ke besar, data ketiga atau yang kita labeli dengan X3 nilainya 40. Di sini tadi 0,5 ya, di sini 0,5. Nah, X4 nilainya 45, X3 nilainya 40. Maka kita dapatkan nilai P25 adalah 42,5. Nah, selanjutnya kita cari, kita jawab pertanyaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah hitung persentil 50 atau P50. Kita masukkan nilai ke I-nya itu, I-nya adalah 50, kemudian N tambah 1 dibagi 100. Nah, ini hasilnya 14 dikali 50 jadinya 700 per 100. Sini sudah ketahuan nih. Tadi cirinya jika dia persentil 50 maka itu bisa menjadi nilai mediannya gitu ya. Di sini 700 dibagi 100 itu dapatnya 7 gitu ya. Maka nilai ke-7 ini yang berarti dia adalah X7, inilah yang disebut sebagai nilai P50. Ya, ini bernilai 60. Jadi silakan rekan-rekan cek di gugusan data rekan-rekan, X ke-7 ini nilainya berapa? Sama nggak dengan 60 gitu ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan terakhir yang ditanyakan itu adalah persentil 99 atau P ke 99. Jadi kita masukkan I-nya 99 dikali 13 tambah 1. Nah, 99 dikali 14 dapatnya 1386 per 100 ya, nanti dibagi 100. Nah, kalau di sini lagi-lagi saya pakai trik saya gitu ya. Jadi saya jabarkan lagi pecahannya, jadinya 1386 per 100 itu sama dengan 1386 per 100. Atau rekan-rekan ini bisa langsung saja hitung dari kalkulator. Coba rekan-rekan hitung 1386 gitu ya dibagi 100. Dapatnya itu dari kalkulator 13,86. Nah, ini sama aja nih. Artinya 13 ditambah 0,86 gitu. Nah, berarti P99 ini berada di nilai ke-13 ditambah 0,86. Maka 13 14. Jadi kan 13,86 antara 13 dan 14. Maka ini adalah X13, di sini X14. Di sini nih dia 13,86. Nah, maka kita masukkan dia ke rumus berikut untuk mencari nilai P99-nya, yaitu X13 ditambah 86 per 100 ini sama dengan 0,86 gitu ya, dikali X14 dikurang 13. Detailnya di berikut ini.
Jadi 100 ditambah 86/100 atau di sini sama dengan 0,86. Mana yang rekan-rekan nyamannya aja ya, yang penting tidak salah hitung gitu ya. Nah, nanti di sini X14 di sini 0. Nah, kenapa 0, Bu? Gitu ya. Lah, karena kita punya jumlah data kita itu nilai 13 kan. N-nya kita itu adalah 13. Maka tentu ini akan mewakili ke X13. Nah, X14 kan nggak ada, kita nggak punya data 14 karena data kita mentoknya di 13 kan, jumlah karyawan yang mendapatkan upah bulanan kan begitu ya soalnya 13 gitu ya. Maka karena dia X14 yang nggak ada, maka kita berikan 0 gitu, dikurang X1300 dapatnya segini. Nah, kurang lebih demikian teman-teman berkaitan dengan persentil. Oke. Nah, dari penjelasan saya di video part 1, 2 dan ini video yang terakhir berkaitan dengan kuartil, desil, persentil untuk data tunggal. Rekan-rekan silahkan kerjakan latihan ini, latihan ke-11 ya dari pembahasan topik ukuran pemusatan. Berikut adalah soalnya. Yang ditanyakan itu adalah kuartilnya, desilnya, persentilnya. Hati-hati cek kuartil yang keberapa yang ditanyakan di sini ya, kuartil yang keberapa yang ditanyakan, desil yang keberapa, dan persentil yang keberapa. Silakan gunakan tahapan seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Silakan nanti rekan-rekan buat ini pada buku catatannya. Nanti kita bahas pada pertemuan di kelas. Baik rekan-rekan sekalian, sekian dulu video part 3 ini mengenai persentil untuk data tunggal. Silakan nanti rekan-rekan bisa menyimak untuk pembahasan mengenai kuartil, desil, persentil, data berkelompok pada video berikutnya. Sekian, terima kasih.